wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yayan Okta Prasetya selaku guru penggerak dan selaku yang punya guru pada saat ini yang Bapak Ibu guru semua, serta untuk Bapak Ibu guru semua yang saya hormati. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini hari Rabu tanggal 25 Oktober kita diberi kesehatan sehingga Bapak Ibu guru semua bisa menghadiri undangan Bapak Yayan untuk melakukan presentase dari Bapak Yayan. Bapak Ibu guru semua, marilah kita dukung Bapak Yayan selaku guru penggerak, di mana kita dengan cara seperti ini itu sudah selaku mendukung, menghadiri apa yang diundang oleh Bapak Yayan Okta Prasetya yang kemarin Ibu sudah diberitahu bahwa besok pagi Bu bisa tidak kalau saya mengadakan presentasi, Bapak Guru bisa menghadiri undangan itu. Saya selalu siap, oke. Bapak Ibu guru saya kondisikan. Ini kenapa saya undang semua? Karena ini juga berpengaruh kepada Bapak Ibu guru semua yang masih muda-muda. Monggo kita seperti Pak Yayan menjadi guru penggerak, tidak ada salah dan tidak ada ruginya menjadi guru penggerak. Banyak sekali untungnya. Apa untungnya dari segi profesi itulah? Karier akan menjadi menanjak. Kalaupun yang diinginkan tidak karier, semua ilmu akan terserap. Ilmu selaku kita pendidik tetap berguna. Itulah Bapak Ibu guru semua kenapa Bapak Yayan selalu saya selalu saya beri semangat untuk menjadi guru penggerak. Alhamdulillah Pak Yayan bisa diterima menjadi guru penggerak. Saya mohon selaku yang dikeluarkan di S91 yang lain mengikuti jejak dari Pak Yayan. Itulah. Ini Bapak Ibu guru semua kenapa saya undang di ruang IT ini. Memang Pak Yayan pada hari ini akan mengadakan presentasi yang berhubungan dengan guru penggerak itu. Monggo ilmu-ilmu yang berguna kita serap untuk langkah ke depan. Apalagi kalau Bapak Ibu guru semua menjadi dan semangat mendapatkan menjadi guru penggerak. Tunggu ya. Kiranya hanya itu yang perlu saya sampaikan. Semoga Pak Yayan selalu mendapat kemudahan dan kelancaran sehingga segera lulus dengan nilai-nilai yang sangat diinginkan dan memuaskan. Itu juga akan membawa SD Negeri 1 Batu di kancah ke atas. Monggo Bapak Yayan, nanti kalau presentase saya hanya ingin Bapak Ibu guru semua memastikan untuk mendengarkan supaya sangat berguna. Ya, itu yang perlu saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Ani Suhartini selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Bagu, dan yang kami hormati Bapak dan Ibu guru beserta seluruh staf SD Negeri 1 Bagu. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul, khususnya saya dapat mempresentasikan atau memaparkan apa yang sudah saya dapatkan selama mengikuti guru penggerak. Tidak lupa sholawat serta salam marilah kita
panjatkan ke Nabi kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggu syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin. Amin. Baik, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Ani Suhardini yang mengizinkan saya untuk menyampaikan sedikit materi mengenai budaya positif, Bapak Ibu. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu guru yang berkenan meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali presentasi saya, sebelumnya saya di sini berdiri di sini bukan berarti saya yang lebih tahu, bukan berarti saya lebih pintar, apalagi saya menggurui panjenengan semua. Tetapi saya hanya menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan. Semoga ini nanti atau apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, dapat memberikan dampak positif kepada SD kita tercinta ini, yaitu SD Negeri 1 Batu. Kemudian untuk berjalannya nanti ketika saya presentasi ataupun memaparkan, Bapak Ibu kalau misal ada keperluan yang lain, tetap saya persilahkan untuk meninggalkan ruangan ini, tidak apa-apa Bapak Ibu. Sambil bercanda guyon tidak apa-apa, tak direkam Pak, tidak apa-apa. Maka ya Bapak Ibu, tidak apa-apa sambil guyon, terus nanti ada yang bertanya juga saya persilahkan. Baik, untuk yang saya presentasikan ataupun saya paparkan yaitu mengenai budaya positif Bapak Ibu. Jadi selama modul ini sebenarnya ketika saya guru penggerak itu ada 3 modul utama, modul 1, modul 2, modul 3. Kemudian di sini lebih tepatnya modul 1.4 karena ada modul 1.1, 1.2, 1.3 sampai 1.4 Bapak Ibu. Di modul 1.4 ini yaitu mengenai budaya positif. Budaya positif. Kemudian dari budaya positif tersebut kita implementasikan ke dalam bentuk keyakinan kelas dengan tentunya tujuannya yaitu menanamkan budaya positif di kelas dan akhirnya meluas di sekolah itu sendiri. Tentu saya tidak akan mampu jika saya sendirian Bapak Ibu, karena saya tetap membutuhkan dukungan dari Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu semua. Kemudian dari ini nanti saya berharap Bapak Ibu semua semisal ada sesuatu, ada unek-unek disampaikan tidak apa, atau mungkin saya ketika menyampaikan terlalu cepat atau mungkin kurang jelas, mengulang lagi juga tidak masalah. Maka gitu Bapak Ibu. Baik, selamat datang kepada Bapak Ibu semua. Untuk hari ini bukan saya yang belajar, tetapi kita belajar bersama, berkolaborasi. Kemudian seperti yang awal tadi saya sampaikan, kita saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di SD Negeri 1 Batu. Nah, di sini Bapak Ibu, sebelum menginjak ke disiplin positif, kontekstual dalam pembelajaran sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara atau Bapak pendidikan kita dengan 3 semboyan ajaibnya itu yang tentu kita masih ingat semua. Kemudian di sini anak-anak itu punya perbedaan karakter. Jadi mulai saat dalam membimbing siswa kita harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi tidak bisa kita samakan anak-anak zaman dulu dengan anak-anak zaman sekarang. Tidak bisa. Anak-anak zaman dulu kita melihat saja sudah paham. Tapi kalau anak zaman sekarang dilihat ada apa Pak? Matanya kenapa? Ya bukan pendidikan. Ya, itu memang harus kita menyesuaikan dengan kodrat alamnya, dengan kodrat perkembangan zamannya. Anak-anak zaman dulu perkalian hafal di luar kepala. Anak-anak zaman sekarang suruh perkalian, yes, susah. Tapi ternyata di sisi lain
mereka itu mempunyai kemampuan yang luar biasa, terutama di IT. Di IT itu mereka luar biasa. Jadi tidak jarang anak-anak itu lebih tahu daripada kita. Kemudian persemaian benih di sini, pendidik diibaratkan petani, Bapak Ibu. Jadi kita diibaratkan petani. Pak, kenapa petani, Pak? Karena petani itu profesi yang mulia. Kenapa profesi mulia? Karena dari petani kita bisa makan, kita bisa mencukupi kebutuhan kita, hanya perlu terisi, bisa bekerja dan sebagainya. Siswa adalah benih. Jika pada saat menyemai benih dilakukan dengan baik, kemudian dirawat dengan maksimal, maka akan mendapatkan hasil yang sesuai, hasil yang diharapkan. Kita nanam padi, ya sudah, kita menyesuaikan bagaimana merawat padi. Nanam jagung juga demikian. Kalau tidak kita rawat, sudah pasti banyak sukete, banyak perombote, umbar-umbaran, kasarannya seperti itu. Kemudian Budi Pekerti di sini meneruskan pembiasaan budaya positif setiap pagi. Nah, di sekolah kita alhamdulillah sudah berjalan juga budaya dari, mohon maaf, pembiasaan dari hari Selasa sampai Jumat sudah ada semua. Kita tinggal menjalankan. Syukur-syukur nanti semisal ada ide lagi, Pak, mungkin pembiasaan yang lain, tidak masalah. Kalau kita cocok, mungkin bisa kita terapkan. Ngoten Ibu ya. Kemudian menyenangkan. Nah, harus ini. Pokoknya harus menyenangkan. Tidak boleh anak-anak itu tertekan. Orang kita ngajar saja kalau posisi sedang sedih ataupun posisi banyak pikiran itu tidak enak. Apalagi anak-anak disuruh mikir dipaksa. Ya, Pak ngantuk. Nah, pasti seperti itu. Kemudian di sini ada kutipan belajar dewasa, yaitu setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Kutipan yang sangat luar biasa karena kita bisa belajar dari seseorang. Karena seburuk-buruknya seseorang pasti ada sisi positifnya. Begitu juga sebaliknya. Sebelum menginjak ke budaya positif, ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Di sini yang pertama adalah bertahan hidup. Setiap orang itu pasti ingin bertahan hidup. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Ada lagi kesenangan, kekuasaan, kebebasan. Jadi Bapak Ibu, kalau semisal ada individu atau seseorang yang melakukan sesuatu penyimpangan, itu karena ada kebutuhan yang tidak tercukupi. Itu pasti. Entah tidak tercukupi atau merasa kurang. Itu pasti. Semisal orang posisi lapar, kita nasihati, itu pasti bilang bodoh amat, menurut saya lapar. Caranya bagaimana? Harus kasih makan dulu, baru dinasihati. Orang lapar dinasihati, ya beda-beda. Itu pasti. Kemudian kebebasan. Tidak mau, karena secara kodrat manusia itu mempunyai karakter yang unik, karakter beda-beda. Semisal ada aturan tertentu, dia itu pasti ada rasa menolak. Itu pasti. Kebebasan, kekuasaan, kasih sayang, dan kesenangan. Nah, disiplin. Di sini rasa taat dan rasa patuh serta tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena tindakan yang didasari pada nilai-nilai kebajikan dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai kebajikan itu banyak sekali. Ada empati, simpati, disiplin, tanggung jawab, dan disiplin yang lain, kebajikan yang lain, banyak sekali Bapak Ibu. Nah, masih tentang disiplin, Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa di mana ada kemerdekaan,
disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, atau kita sendiri yang mewajibkan, kita dengan sekeras-kerasnya. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Betul nih Bapak Ibu? Biasanya identik dengan aturan, peraturan itu supaya kita disiplin. Contoh, anak-anak harus ketika bel masuk harus masuk. Itu identik dengan paksaan. Karena selama ini kita kalau untuk mendisiplinkan harus dipaksa atau sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, yang sebenarnya disiplin itu adalah harus dilakukan dari motivasi intrinsik. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi seperti ini, anak ketika masuk beltet, kalau nggak dioyak-oyak nggak masuk, resmi nggak masuk. Itu karena apa? Karena anak-anak itu belum mempunyai motivasi dari dalam dirinya sendiri. Itu yang susah. Aturan itu hanya sebatas mereka menjalankan dengan ketidaknyamanan. Nah, mungkin ini PR untuk kita semua, bahwa anak itu nyaman melakukan kegiatan yang baik. Susahnya kan di situ. Nah, di sini Ibu, Bapak Ibu, tadi mengenai disiplin, ada yang dinamakan tata cara mendisiplinkan. Itu yang pertama, ada hukuman. Ketika seseorang atau anak didik kita tidak menaati peraturan, itu ada hukuman, ada penghargaan. Ini penghargaan pun sebenarnya tidak diperbolehkan. Saya awalnya penghargaan itu mungkin bagus. Saya juga baru tahu ternyata penghargaan ternyata tidak efektif juga. Untuk hukuman, kenapa tidak efektif? Yang pertama, menyakitkan, tidak nyaman, suruh selesai, tapi ya bagaimana lagi? Karena belum ada obat yang tepat. Jadi nanti siapa tahu dari Bapak Ibu semua ada, Pak, kalau semisal seperti ini bagaimana Pak? Ya cocok sekali. Kemudian murid takut. Nah, murid takut dihukum ketika pembiasaan. Gimana ini ya? Ketika pembiasaan gak berangkat karena asmaul husnane tidak. Nah, itu karena efek dari hukuman ternyata ada benarnya juga. Kemudian bersifat memaksa. Murid menyembunyikan kesalahan, akhirnya tidak jujur. Kemudian murid menjadi rendah diri, minder. Nah, ini sing disinan ya, langsung kandul bocah itu ya berbebas. Kemudian untuk penghargaan ternyata juga tidak cocok. Karena apa? Tidak efektif, merusak hubungan. Jelas. Ketika ada anak yang maju, kita kasih reward, entah permen lah, entah apa itu, terutama kelas 1. Ibu ya, kasih bintang atau apa ya, nggak dapat bintang, biasanya mesu. Ya, ada benarnya juga. Kemudian merusak hubungan. Dan kadang dalam diri guru itu ada rasa, wah, bocah ini seneng aku, ya terus. Akhirnya tidak objektif lagi. Kemudian merampas hak menghargai dirinya sendiri. Nah, konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau yang tadi Bapak Ibu itu gagal, nggak boleh sebenarnya. Hukuman nggak boleh, reward atau penghargaan itu nggak boleh. Yang boleh bagaimana? Di sini ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi yaitu penguatan jangka pendek. Contoh misal seperti ini Bapak Ibu. Anak masuk kelas atau ketika istirahat tidak masuk kelas, ketika jam pulang tidak masuk kelas selama 15 menit. Kalau konsekuensi itu berarti seperti ini, anak nggak masuk 15 menit, ketika pulangnya nanti juga molor 15 menit. Konsekuensinya seperti itu, resikonya seperti itu.
Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Ada stimulus respon, kemudian murid menghormati peraturan. Jelas, karena wah aku nggak telat, konsekuensiku ini. Masih nyambung konsekuensinya. Kemudian dengan waktu untuk merenungi kesalahan. Kalau untuk restitusi, ini restitusi itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang atau berkelanjutan. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Memang yang paling tepat, paling sesuai modul ini adalah restitusi. Ya, ada apa begini? Restitusi itu yang paling tepat. Karena itu menumbuhkan motivasi dari dalam diri siswa itu sendiri. Jadi siswa sadar dengan sendirinya. Terus caranya bagaimana Pak? Untuk restitusi nanti ada. Oke? Nah, mengenai nilai-nilai tadi Bapak Ibu, nilai kebajikan ada dua ya. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama. Nah, di sini ada berapa poin? 1, 2, 3, 4, 5, ada 12 poin. Kalau tidak salah, itu nilai-nilai kebajikan universal. Banyak sekali. Intinya apik-apik ngoten Bapak Ibu. Mungkin dari sini dari Bapak Ibu ada yang ditanyakan, monggo. Tidak apa-apa. Atau mungkin sudah jelas tak lanjut, lanjut ya. Oke. Nah, dari nilai kebajikan tadi muaranya adalah semuanya itu ke kurikulum merdeka. Kalau dulu kurikulum kan pendidikan penanaman karakter. Kalau sekarang itu profil pelajar Pancasila ada 6. Bapak Ibu semua pasti sudah lebih tahu karena setiap hari anak-anak menyanyikannya gitu. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Kalau kita di daerah bergotong royong itu sudah pasti mudah sekali. Kalau di daerah bergotong royong, kemudian beriman, bertakwa, karena anak-anak lingkungannya banyak yang mengaji. Mungkin kita akan PR-nya itu di mandiri, karena biasanya sok minder, benar kritis, kreatif. Kalau kreatif memang tidak bisa jadi patokan, tapi biasanya yaitu kalau anak desa di daerah juara untuk gotong royong, suruh apa itu langsung kalau gotong royong ya dulu. Nah, mengenai tadi di sini guru mengenai kedisiplinan Bapak Ibu mempunyai 5 posisi kontrol. Ada penghukum, kemudian membuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, manajer. Di sini itu ada yang positif, ada yang negatif. Untuk penghukum jelas seorang guru memberi hukuman. Nggak mau tahu apapun alasannya harus dihukum. Itu posisi guru sebagai penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah. Itu guru ketika ada anak yang melanggar peraturan, anak itu diwawancarai atau guru ngobrol dengan anak, seakan-akan memojokkan anak. Kamu itu bersalah, memojokkan anak, ya, memojokkan anak supaya anak itu benar-benar merasa bersalah. Kemudian ada posisi guru sebagai teman. Sebagai teman itu ya kita sebagai teman dalam artian akrab dengan anak, kita tidak memberi hukuman, tidak membuat merasa bersalah. Tetapi minusnya di sini untuk anak karena merasa dengan teman lebih santai. Pertama itu bahkan
kalau kita sudah kronis itu kurang menghargai gurunya. Dan kalau sudah dekat juga, anak itu akan ini Bapak Ibu, ketika gurunya nggak ada, dia merasa kehilangan. Tetapi dia tidak mau diganti dengan guru yang lain. Itu biasanya kita memposisikan sebagai pengamat. Untuk pemantau, guru seperti monitoring kesalahan apa yang dilakukan, udah memonitor. Nah, di sini yang ideal adalah sebagai manajer. Lagi dan lagi kalau manajer itu membuat seseorang atau anak didik itu termotivasi dari dalam dirinya sendiri atau motivasi intrinsik. Mengenai 5 posisi kontrol tadi, ini Bapak Ibu, ada identitas gagal, identitas berhasil. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu bisa mencermati sejenak, jika nanti ada yang kurang jelas ataupun mungkin ada yang mengganjal bisa ditanyakan, tidak apa-apa. Monggo Bapak Ibu. Paling ideal sebagai manajer memang. Mungkin Bapak Ibu bisa memposisikan dirinya yang sekarang itu sebagai apa yang sudah dijalankan. Kalau saya awal-awal jujur, saya sebagai penghukum Bapak Ibu. Jujur saya sebagai penghukum. Sebelum ini saya akui saya sebagai penghukum. Apa-apa udah nggak mau tahu, sampah lah atau apa. Saya sebagai penghukum ternyata saya baru atau baru paham, oh ternyata saya ini yang saya praktekkan identitas yang gagal. Pantesan besok lagi dan lagi. Mohon maaf Pak Yaya, saya cuma bertanya. Gitu. Tidak apa-apa. Pendengar semua memposisikan sebagai manajer, berarti kan sebagai pemimpin. Gitu. Ada positif dan ada negatifnya. Positifnya anak-anak akan terinspirasi seperti Bapak Guru, seperti Ibu ya. Nah, negatifnya kalau manajer kan pemimpin biasanya, wah, tidak bisa diajak berbicara dengan antara Pak Guru dan murid, Pak Guru dengan murid. Padahal di sini sebenarnya rumah kedua sekarang ya, rumah kedua itu adalah sekolahan. Anak-anak akan merasa nyaman berada di sekolahan. Nah, ini yang mau saya tanyakan, bukan yang menanyakan. Saya hanya ingin tahu, kalaupun sebagai manajer, tapi dipadukan sebagai teman, itu apakah tidak lebih baik? Maksudnya seperti ini, kita ada batasannya selaku teman. Kita mendengarkan curhatan anak, kasarannya seperti itu ya. Kadang dengan orang tua, dia tidak bisa mengeluarkan apa yang menjadi kata hatinya. Ternyata di sekolahan saya menemukan bapak ibu guru yang bisa untuk istilahnya mengungkapkan rasa itu. Maka kalaupun saya menginginkan keberhasilan di sekolahan menjadi rumah kedua bagi anak,
alangkah baiknya manajer dipadukan dengan teman. Seakan-akan kalau teman itu kan identiknya kalau anak terlalu dekat juga tidak baik. Kadang anak-anak kadang lunjak seperti itu. Tetapi dengan dipadukan manajerial, kadang anak, oh ya, saya menghargai bapak, ibu, tetapi saya juga ingin mengungkapkan dengan rasa tidak takut. Seperti itu Pak Yayan. Ibu. Terima kasih. Ibu, terima kasih atas tanggapan dari Ibu Ani. Memang betul Ibu, di sini manajer di posisi kontrol ini memang mencakup semuanya. Manajer di situ mencakup teman dan pemantau. Memang betul apa yang dikatakan Ibu Ani tadi, biar anak nyaman, karena bagaimanapun juga sekolah adalah rumah kedua bagi anak. Terima kasih Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain selama ini sudah memposisikan diri, apakah ada yang seperti saya sebagai penghukum? Angkat tangan, tidak apa-apa. Oke, sebagai penghukum 1, 2, kedua orang membuat orang bersalah. Jadi seperti ini Bu, kalau Amit ya. Kalau membuat orang bersalah itu seperti ini. Ketika anak tidak mengerjakan PR, contohnya seperti ini. Kamu tidak mengerjakan PR loh. Kamu tahu itu perbuatan yang salah. Jadi seperti itu. Kamu tahu tidak mengerjakan PR itu membuat ibu merasa kecewa loh. Melihat bapak merasa kecewa loh. Kalau kamu seperti itu terus, pasti bapak akan kecewa. Dan bahkan kalau kamu nilainya kurang memuaskan, bapak bisa ditegur orang tua dulu. Nah itu nanti merasa bersalah. Kalau memang saya pribadi saya akui penghukum, karena memang kayak tidak sabar lah ada dihukum, nah, seperti itu. Mungkin di sini ada yang sudah memposisikan diri sebagai teman, pemantau, atau bahkan manajer. Nah, ini paling bagus ini. Berarti semuanya sebagai penghukum ya. Tidak apa-apa Pak Ibu, karena saya pun awalnya demikian. Semoga nanti kita bisa memposisikan sebagai manajer. Nah, lanjut. Ini Bu, penjelasan singkat sebagai penghukum. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot biasanya emosi, apalagi banyak kerjaan yang lain, anak rame, emosi, dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Terlambat lagi. Nah, selalu terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Itu biasanya dengan nada yang tinggi. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kalau anak kita terapkan seperti ini, anak diem, tapi diam takut. Bukan dia merasa bersalah, enggak. Dia takut. Nah, ini hasilnya itu murid marah ataupun diam, kemudian bersifat agresif. Itu efek dari kalau kita sebagai penghukum. Kalau posisi kita membuat merasa bersalah, nada suara memelas, halus, sedih, tetapi kalau istilah bahasa Jawa ini sipit intelektif. Nah, itu biasanya membuat seseorang merasa bersalah. Intelektif Bapak Ibu. Ini Ani, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, akhirnya kan anak, maaf Bu, maaf Pak. Anak tidak emosi, tidak marah, tapi merasa bersalah. Tapi ada Bapak Ibu yang ketika kita berbicara seperti anak itu tidak peka, bukan adalah ibunya. Itu juga banyak seperti itu.
Hasilnya ini merasa bersalah. Monggo, next. Kalau sebagai teman, jelas seperti hanya seorang teman, yaitu ramah, akrab, bercanda, kemudian merapat pada murid, mata dan senyum. Tentunya terkadang dengan bercanda juga. Ini contohnya, Ani, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu bukan? Kenapa terlambat lagi? Tetap harus ambil senyum karena sebagai teman. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti bu guru bantu kamu. Sambil tetap senyum Bapak Ibu. Senyum santai, itu tenang. Nggak mungkin teman marah-marah, menghukum, itu enggak. Pasti santai, sambil senyum. Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini dampak yang positif. Hanya saja, nah ini negatifnya tergantung pada guru tersebut. Ya wes senangnya sama guru itu saja. Nanti dengan guru yang lain enggak mau atau enggak cocok pasti. Nah ini yang salah satu kelemahannya. Sudah bagus tapi masih ada negatifnya. Kalau sebagai pemantau, ini suara datar formal karena seperti halnya monitoring. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Bu, kamu terlambat 15 menit. Apa kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan dan terlambat? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Jadi konsekuensinya masuk terlambat 15 menit, istirahat kepotong 15 menit. Jadi itu guru sebagai guru hanya mengucapkan peraturan yang ada, selebihnya sudah jalan sendiri. Ini untuk pemantau. Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Waya istirahat, konten kelas, tetap tidak nyaman, merasa berkurang waktu istirahatnya. Nah, ini yang paling ideal sebagai manajer. Ada suara tolong bahasa tubuh tidak kaku mendekat ke murid. Jadi pada posisi manajer, suara guru sebaiknya tulus. Maksudnya ya kita seperti teman dekat. Teman dekat berbicara ngobrol biasa, tidak ada ungkapan marah dan sebagainya, itu tidak ada. Hasilnya, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi ketika ngobrol ataupun wawancara tadi, guru itu menggali melalui pertanyaan-pertanyaan sampai akhirnya murid tersebut mau mengakui kesalahannya sendiri dan mau memperbaikinya sendiri tanpa ada faktor dari luar. Itu baiknya dari posisi sebagai seorang manajer. Nah, mengenai posisi kontrol, tadi posisi kita sebagai guru, akhirnya ketika ada suatu permasalahan, salah satu cara yaitu dengan restitusi. Ini untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi ataupun yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi balik lagi di sini motivasinya motivasi intrinsik. Anak diajak ngobrol sampai benar-benar anak itu mengakui kesalahannya sendiri, mencari jalan keluarnya sendiri. Bapak Ibu. Kemudian cara penyelesaian masalahnya
ada yang dikatakan dengan segitiga restitusi. Di sini ada kayak menstabilkan identitas. Jadi ketika cara itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti, ini ada beberapa pertanyaan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi anak datang ngobrol sama kita nggak boleh langsung marah-marah, nggak boleh. Kita harus menstabilkan emosinya dulu. Jadi anak itu merasa nyaman dengan kita. Setelah itu naik lagi ketika ngobrol, yaitu validasi tindakan yang salah. Yaitu ada dua pertanyaan, contohnya kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini untuk validasi tindakan yang salah. Ada lagi, naik level lagi, yaitu menanyakan keyakinan. Ini adalah yang terakhir. Jadi dari menanyakan keyakinan ini, anak tersebut kita dorong ataupun kita ajak melalui ngobrol sampai akhirnya anak yang melakukan kesalahan itu mengakui kesalahannya, kemudian mencari solusi atas kesalahan yang dilakukan. Nah, di sini langsung ke mungkin saya akan menampilkan kemarin saya sudah mempraktekkan tata cara melakukan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Langsung ke video mengenai segitiga restitusi yang saya praktekkan. Untuk tingkat keberhasilannya ya nanti kita coba bersama-sama. Ini untuk skenario-nya yang saya praktekkan, yaitu kasus satu di mana permasalahan Clara. Ini permasalahan real ini. Saya ada beban Clara, senengannya atau sukanya itu marah-marah. Dan ini skenario yang saya lakukan kepada Clara. Monggo. Silakan masuk. Assalamualaikum, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Bahagia. Bahagia. Alhamdulillah. Kita tahu apa tidak? Apa tidak? Ke sini. Tidak tahu, Pak. Karena tidak tahu. Nah, begini ya, Pak Yayan kemarin mendengar kalau di Clara itu marah. Di sini masih proses menstabilkan identitas, Bapak Ibu. Jadi kita bertanya mengenai permasalahan ataupun masalah yang dilakukan anak tersebut. Jadi kita tidak boleh menyalahkannya. Intinya di situ. Karena semua orang itu pasti juga pernah kemarin dari arah juga pasti pernah itu juga pernah Bapak sudah pernah. Jadi kalau belum tahu kenapa kok deklarasi sampai marah-marah begitu ke sini nanti setelah menstabilkan identitas memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kita memberikan pertanyaan
mengenai kesalahan yang dilakukan. Jadi seperti ini, semisal ini kan melakukan kesalahannya mensuamikan saja atau marah-marah sama teman-teman. Jadi kita memastikan saja, kita tidak boleh kamu kemarin ini ya, sambil marah-marah itu tidak boleh. Kita bertanya, memastikan sampai anak tersebut jujur kepada kita. Diajak Pak, kan tidak boleh memanjang apel. Diajak, diajaknya bagaimana ya? Solakin. Disolakin? Iya. Bilangnya bagaimana? Yang bilangnya banyak orang, mungkin ya. Ini ya, mungkin kalau Pak Yaya di posisi kita, mungkin juga marah, teman-teman juga mungkin juga akan marah, ya. Tetapi bagaimanapun juga, ya, marah itu boleh atau tidak? Tidak Pak. Tidak boleh. Tidak. Tapi kita tidak boleh marah-marah. Iya. Kenapa tidak boleh kita? Karena tidak selalu menghormati. Oh, berarti itu sesuai dengan keyakinan kita. Seharusnya kita harus berarti orang-orang tidak saling menghormati, tidak sesuai dengan keyakinan kita. Itu ya, pada lama, ada sesuai dengan keyakinan kelas itu saling menghormati. Nah, saudara sudah tahu kalau itu ternyata tidak sesuai. Apakah saudara bersedia sesuainya? Bersedia? Oke. Nah, di sini menanyakan dengan keyakinan. Jadi kesalahannya apa? Itu kita tanyakan sesuai atau tidak dengan nilai ataupun karakter atau keyakinan yang ada di kelas kita. Semisal nanti keyakinan disiplin, peduli dan layak menghormati. Jadi kita tanyakan apa sudah sesuai apa belum. Penekanannya di situ. Kemudian setelah anak itu mengetahuinya, lanjut kita menanyakan mengenai cara anak tersebut supaya bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu nanti kalau kita praktekkan Bapak Ibu, itu enak kalau anak tersebut banyak bicara. Yang jadi masalah ketika anak tersebut ketika ditanya kenapa gede-gede. Nah, susahnya ya seperti itu. Serius susahnya seperti itu. Nanti muncul pertanyaan, nah itu gampang Pak, Clara banyak bicara Pak. Iya. Kalau yang pendiam, ternyata ada cara yang lain Bapak Ibu. Ya mungkin bisa kita coba. Anak pendiam itu kan malu kalau bicara. Apalagi suruh depan umum ataupun Pak Guru malu. Biasanya mereka itu maunya kalau tidak menulis menggambar. Kalau tidak mau bicara suruh menulis. Biasanya mau. Meskipun tulisannya 2 kata, 3 kata, ataupun kita harus mengartikannya sendiri. Ini juga saya dapat dari salah satu guru SMA. Ternyata kalau untuk anak yang pendiam suruh menulis. Pak, tapi kan SMA Pak, SD bisa. Ya bisa. Harus kita coba. Semisal kita menemukan permasalahan yang seperti anak pendiam tadi. Dan kalau itu sama yang lebih tepat ya, jadi kita atur ke itu yang dilara ya. Baik dilara, terima kasih banyak sudah datang ke sini. Terima kasih juga yang mau memperbaiki kedepannya nanti. Berharap kita menjadi anak yang aktif, anak yang berbakti kepada guru dan orang tua, terus saja menjadi anak. Itu ya dilara. Baik, dilara silakan. Saya lagi terima kasih.
Untuk yang contoh kasus dia nanti bisa saya share ke grup ya Bapak Ibu. Kalau kiranya Bapak Ibu menginginkannya, siapa tahu bermanfaat bagi kita semua. Nah, lanjut ke slide selanjutnya Ibu. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua, monggo, tidak apa-apa. Murid pendiam susah kalau pendiam. Ini Ibu, mengenai tadi kan ada keyakinan keras ataupun permasalahan yang dilakukan, permasalahan yang dilakukan anak. Untuk tadi keyakinan kerasnya untuk langkah tadi kan menghormati. Kita dapatnya dari mana? Sini tuh ada peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, dan juga akhirnya budaya positif. Nah, keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Kalimat keyakinan kelas itu harus kalimat positif. Tidak boleh tidak datang terlambat, tidak boleh. Kata negatif tidak boleh. Jangan makan di kelas, tidak boleh. Nah terus bagaimana Pak? Nah ini caranya, lanjut Bu. Nah di sini kita akan belajar bersama-sama Ibu. Semisal nanti, mohon maaf Bu, keluarkan slideshow-nya bisa diketik nanti. Untuk membuat keyakinan keras, membuat keyakinan keras itu langkah pertama. Anak-anak bisa kita beri pertanyaan. Kira-kira apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di kelas? Diketik itu ya, minta tolong. Semisal nomor 1, kira-kira apa Ibu untuk peraturan di kelas? Monggo. Apa Bu? Tidak. Ini sebagai, ini hanya contoh saja. Tidak, semisal tidak boleh terlambat. Monggo. Minta tolong ya Bu ya. Untuk peraturannya tidak boleh terlambat. Kembali. Semisal yang pertama peraturan Bu. Nah ini yang peraturan. Nomor 1, tidak boleh terlambat masuk kelas. Ini yang peraturan. Tadi tidak diperkenankan menggunakan kata negatif. Terus lanjut Bu nomor 2. Semisal lagi nomor apa Ibu? Tidak boleh saling mengejek. Nanti Bu, tidak boleh saling mengejek. Jadi ada tahapannya untuk membuat keyakinan kelas. Udah, ini contoh kita bahas saja ya Bapak Ibu. Terus bawahnya dulu, bawahnya kesepakatan kelas. Oke. Jadi Bapak Ibu dari 1 dan 2 tadi, ini kan tidak boleh terlambat masuk kelas. Kita ubah menjadi kalimat yang positif. Aturannya seperti itu. Jadi kita termindset ataupun pola pikirnya jadi yang positif semua. Tidak boleh terlambat masuk kelas. Mungkin kalimat yang lain jadinya apa Bapak Ibu? Tidak boleh masuk kelas. Kita jadikan kalimat positif. Berarti kesepakatannya pertama, datang tepat waktu. Caranya seperti itu. Ya, datang tepat waktu. Kalau saya dulu ya, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Ternyata ada caranya. Saya juga baru tahu. Kemudian yang nomor 2, tidak boleh saling mengejek. Kalau ganti ke positif berarti saling menghargai. Nah, saling menghargai.
Oh ternyata dari peraturan. Ini idealnya Bapak Ibu, kita anak-anak itu kita suruh menuliskan di kertas ataupun diucapkan tidak apa-apa. Kita tulis di papan tulis, kita bacakan. Nah nanti bersama-sama, karena itu kan kesepakatan anak. Jadi mereka dalam dirinya itu merasa, wah sehingga kesepakatan aku, semisal parang gitu, tidak boleh bertengkar, masuk bertengkar sendiri. Itu akhirnya dari dalam diri anak tersebut. Kemudian peraturan kesepakatan jadilah keyakinan. Yang keyakinan itu bawain keyakinan kelasnya, enggak tetap yang slide tadi, buat ngetik lagi. Sini aja bawahnya enggak apa-apa. Bawahnya kesepakatan kelas, lalu nomor 2, enter aja. Keyakinan kelas. Nah, nomor 1, saling menghargai. Berarti kaitannya dengan nilai apa Bapak Ibu? Menghargai, oh mohon maaf, datang tepat waktu. Datang tepat waktu berarti kaitannya dengan kebajikan, nilai kebajikan apa yang tadi? Berarti disiplin. Nah, terus disiplin. Nah, berarti kaitannya dengan disiplin. Kemudian yang nomor 2, saling menghargai. Berarti toleransi. Dengan nilai toleransi. Sudah jadi Bapak Ibu. Jadi nanti dari suara anak-anak kita bisa merumuskannya seperti ini. Semisal ada yang sama, kita ambil garis besarnya. Ternyata seperti itu caranya. Next Bu. Sebentar mungkin ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas, tidak apa-apa. Nah, ini contoh keyakinan kelas 5. Sudah saya terangkan, sudah saya buat dengan anak-anak, yaitu berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Tentunya ini dengan nilai kebajikan keagamaan ataupun ketuhanan gitu. Kemudian bekerja sama menjaga kebersihan kelas dan peduli dengan kesehatan. Bekerja sama itu nilai gotong royong. Saling membantu dengan teman atau orang lain itu juga ada nilai tolong menolong. Bersikap sopan, menghormati, toleransi, bertanggung jawab dengan kewajiban yang dimiliki. Berarti bertanggung jawab ya. Kemudian, nah yang terakhir yaitu menjalankan seluruh keyakinan kelas yang sudah disepakati. Ini berarti konsekuensi ataupun tidak lanjut dari seluruh keyakinan yang telah dibuat tadi. Nah, jadi dari apa yang sudah saya jelaskan tadi, harapannya, ya, nanti Bapak Ibu semua itu membuat keyakinan kelas pada masing-masing kelas yang Bapak Ibu ambil. Keyakinan kelas sebenarnya bagaimana Pak? Semisal kertas apa itu? Kertas karton, yang putih kertas apa Bu? Kertas manila. Semisal anak suruh nulis sendiri-sendiri, tidak masalah. Nanti hasil dari anak, semisal keyakinan kelasnya ada 10, nanti anak suruh menulis, itu tidak apa-apa. Tidak harus seperti yang saya tampilkan tadi, bebas. Boleh gambar kertas, boleh gambar foto, bebas. Ngoten nggih? Jadi dengan apa yang sudah saya sampaikan, besar harapan saya semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Ngoten nggih Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya tutup, monggo. Tidak apa-apa. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Mungkin refleksi dari Bapak Ibu, saya kurang bagaimana? Ampun nggih. Ampun nggih. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sudah mengganggu waktu panjenengan semua.
Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua, untuk menambahkan ilmu untuk kita semua. Meskipun sumuk, ngantuk, semoga ada sedikit yang nyantol atau sedikit yang bisa kita dapatkan ini. Waktu ini Bapak Ibu, sekali lagi saya di sini bukan berarti saya yang paling tahu ataupun paling bisa. Saya hanya menyampaikan apa yang saya lebih dulu ketahui istilahnya. Oke? Intinya kita sama-sama belajar di sini. Waktu Bapak Ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.